Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator dan teman saya Fuad Fauzan sebagai presenter. Saya Rianti Potare. Saya Putra Hadani. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan barisan dan deret geometri pada masalah bunga majemuk. Baik, langsung saja pada orientasi masalah. Andi menabung di sebuah bank dengan setoran awal 5 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga majemuk 8% per tahun. Andi berencana menggunakan tabungan tersebut untuk biaya kuliah setelah beberapa tahun. Ia ingin mengetahui bagaimana perkembangan saldo tabungannya setiap tahun. Masalahnya, bagaimana memprediksi saldo tabungan Andi dari tahun ke tahun, konsep matematika apa yang dapat digunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada presenter. Jawabannya, untuk memprediksi saldo tabungan Andi setiap tahun digunakan konsep barisan dan deret geometri. Karena saldo tabungan bertambah setiap tahun dengan presentasi bunga yang sama. Artinya saldo tahun berikutnya diperoleh dengan mengalihkan saldo tahun sebelumnya dengan angka tetap atau rasio. Baik, pada aktivitas 1 memahami konsep. Yang pertama, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan perkembangan saldo tabungan Andi. Baik, aktivitas 1 diketahui modal awal 5 juta rupiah, bunga 8% per tahun. Penyelesaiannya, rumus tahun ke-1 P 1 tambah I, rasionya 1 tambah 0,08 sama dengan 1,08. Tahun ke-0 sama dengan 5 juta rupiah. Tahun ke-1 5 juta rupiah kali 1,08 sama dengan 5 juta 400 rupiah. Tahun kedua 5 juta 400 kali 1,08 sama dengan 5 juta 832 rupiah. Tahun ketiga 5 juta 832 rupiah kali 1,08 sama dengan 6 juta 298.560 rupiah. Baik, pada nomor 2, tentukan rasio pertumbuhan saldo setiap tahun. Rasio R sama dengan rasio pertumbuhan saldo setiap tahun bunganya 8%, 8 per 100 sama dengan 0,08. P sama dengan 1 tambah I. P sama dengan 1 tambah 0,08 sama dengan 1,08. Rasionya 1,08. pada aktivitas 2, aplikasi kontekstual. Soal pertama mudah. Modal awal sebuah tabungan adalah 2 juta rupiah dengan bunga majemuk 5% per tahun. Tentukan saldo tabungan pada pada 2 tahun. Baik. Aktivitas 2 pada soal mudah. Diketahui modal awal 2 juta rupiah, bunga 5%, waktu 2 tahun. Ditanya saldo tabungan setelah 2 tahun. Penyelesaiannya P 1 tambah I kali 1 tambah I sama dengan 2 juta kali 1 tambah 0,05 pangkat 2 sama dengan 2 juta kali 1,05 pangkat 2 sama dengan 2 juta kali 1,1025 sama dengan 2 juta 205.000. Jadi saldo tabungan setelah 2 tahun yaitu 2.205.000. Soal 2 sedang. Seseorang menabung 4 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% per tahun. Yang pertama, tuliskan barisan geometri yang terbentuk dari saldo tabungan tersebut hingga tahun ketiga. Soal kedua sedang. Diketahui modal awal 4 juta rupiah, bunga 10% per tahun. Yang pertama, barisan geometri. Tahun ke-0 4 juta rupiah, tahun ke-1 4 juta rupiah kali 1,10 sama dengan 4 juta 400. Tahun kedua 4 juta 400 rupiah kali 1,10 sama dengan 4 juta 840 rupiah. Tahun ketiga 4 juta 840 rupiah kali 1,10 sama dengan 5 juta 324 rupiah.
Pada soal kedua, hitung saldo tabungan pada akhir tahun ketiga. Oke, saldo tabungan pada akhir tahun ketiga adalah Rp5.324. Soal ketiga menantang. Sebuah investasi awal sebesar Rp10 juta berkembang menjadi Rp14.640 dalam beberapa tahun dengan bunga majemuk 10% per tahun. Yang pertama, tentukan berapa lama investasi tersebut berlangsung. Oke baik, soal ketiga menantang. Diketahui A sama dengan 14.641, B 10 juta. Bunga sama dengan 10%, sama dengan 10% per 100. 10% per 100 diubah ke angka desimal 1,1. Penyelesaiannya tahun ke A sama dengan P 1 tambah I pangkat N 14.641 sama dengan 10 juta kali 1,1 pangkat N. 1,1 pangkat N sama dengan 14.641 per 10 juta sama dengan 1,4641. 1,4641 sama dengan 1,1 pangkat N sama dengan 1,1 pangkat 4. Jadi N-nya adalah 4. Soal kedua, jelaskan makna hasil perhitungan tersebut bagi pengambilan keputusan investasi. Makna hasil perhitungan, hasil ini menunjukkan bahwa dengan bunga majemuk 10% per tahun, investasi dapat berkembang cukup signifikan dalam waktu 4 tahun, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan keuangan jangka panjang. Baik, selanjutnya pada refleksi individu. Yang pertama, apa konsep utama yang dipelajari hari ini? Konsep bunga majemuk dan barisan geometri untuk menghitung perkembangan tabungan. Bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata? Membantu pengetahuan pertumbuhan uang tabungan atau investasi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Lebih sering berlatih soal dan mengulang rumus yang sudah dipelajari. Pada yang terakhir, kesimpulan. Tuliskan satu kesimpulan penting yang Anda peroleh dari kegiatan belajar hari ini. Bunga majemuk dapat dihitung dengan barisan geometri karena saldo bertambah secara teratur setiap periode sehingga memudahkan perhitungan tabungan maupun investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahapin Sulasmampo ingin mempresentasikan refleksi individu. Nomor 1, apa konsep utama yang kalian pelajari hari ini? Konsep utama yang saya pelajari hari ini, bunga majemuk dan cara menghitung perkembangan nilai investasi dari waktu ke waktu. Nomor 2, bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata? Berguna untuk menghitung tabungan, pinjaman, dan investasi bank. Yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Saya akan memperhatikan penjelasan guru dan berdiskusi dengan teman untuk memahami materi itu. Kesimpulannya, bunga majemuk penting dipahami karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Kotale. Saya akan membacakan refleksi individu. Yang pertama, apa konsep utama yang saya pelajari hari ini? Konsep utama yang saya pelajari hari ini adalah barisan dan deret geometri dalam bunga majemuk. Yang kedua, bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata. Konsep bunga majemuk bermanfaat untuk menghitung tabungan, investasi, dan perencanaan keuangan masa depan. Yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Rencana saya agar lebih paham materi ini adalah dengan berlatih mengerjakan soal dan bertanya jika ada yang tidak dipahami kepada teman. Jadi kesimpulannya, bunga majemuk dapat dihitung menggunakan barisan geometri karena saldo tabungan bertambah dengan pola yang sama setiap periode. Dengan cara ini, perhitungan tabungan dan investasi menjadi lebih mudah dan jelas. Perkenalkan, nama saya Putri Sukita Ramadhani. Saya akan membacakan refleksi individu. Yang pertama, apa konsep utama yang kamu pelajari? Konsep utama yang saya pelajari yaitu konsep bunga majemuk dan barisan geometri. Yang kedua, bagaimana
konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata? Manfaat bunga majemuk membantu uang berkembang lebih cepat dalam tabungan atau investasi. Yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Rencana saya agar lebih memahami materi ini, saya akan lebih banyak berlatih soal dan mencoba menghitung contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Baik, kesimpulan penting yang saya peroleh hari ini adalah bunga majemuk menyebabkan saldo tabungan secara berlipat ganda dan membentuk barisan geometri sehingga sangat bermanfaat untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kami. Apakah ada ingin yang bertanya atau memberi tanggapan? Saya Widiatula Putri dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Kelompok kalian sudah menilai penjelasan yang disampaikan sudah cukup jelas, terutama pada cara menentukan rasio dan penggunaan rumus bunga majemuk. Perhitungan saldo tiap tahun juga sudah runtut sehingga mudah dipahami. Namun mungkin bisa ditambahkan sedikit penjelasan contoh di kehidupan sehari-hari agar teman-teman lain lebih mudah mengaitkan materi dengan kondisi nyata. Secara keseluruhan penyampaiannya sudah baik dan membantu memahami konsep barisan geometri pada bunga majemuk. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang memberi tanggapan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.